Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Putri Adenanda. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Swadaya Gunung Jati. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja dan mohon doanya agar saya berhasil. Terima kasih. SMA Negeri 1 Tarakan merupakan salah satu sekolah menengah atas negeri yang ada di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Terletak di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 18, Kelurahan Karangbalik, Kecamatan Tarakan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat? Tetap semangat? Sebelum mulai Ibu minta tolong satu orang pimpin doa, boleh? Dafa? Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dah. Terima kasih Dafa sudah memimpin doa pada hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau membangkitkan semangat kalian dulu dengan menonton video, ya. Menonton video tadi apa lebih semangat? Ya, tepuk tangan untuk kita semua karena sudah semangat ya. Sebelum masuk ke materi inti, Bu absen dulu, ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Dwi Nabila kenapa? Sakit. Kalau Zindar? Sakit juga? Maulana kemana Maulana? Alek. Alek.
Ada ikut lomba? Nggak ada? Oke, jadi sebelum mulai, setelah absen, Ibu mau cek dulu kerapian bajunya, ya. Dikasih masuk jilbabnya yang wanita. Terus dilihat samping kanan kiri, depan belakang kalau ada sampah, dibuang dulu, dikondisikan dulu, ya. Dan kelengkapan alat tulisnya. Pastikan pulpen, kertas, dan HP-nya sudah ada di meja. Oke? Sudah? Bisa kita mulai ke materi inti? Bisa. Iya. Materi kita hari ini yaitu teks eksplanasi, ya. Ini Ibu sampaikan kompetensi dasarnya yang harus kalian capai, yaitu KD 4.4, ya, bisa dibaca. Oke, KD-nya memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memerhatikan struktur dan kebahasaannya. Nah, untuk tujuannya sendiri ada dua. Yang pertama, mampu menyusun kerangka teks eksplanasi. Yang kedua, mampu mengembangkan kerangka menjadi teks eksplanasi yang utuh. Nah, untuk model dan metode pembelajaran yang kita gunakan hari ini, untuk modelnya itu PBL. Apa itu PBL? Problem Based Learning. Atau bahasa Indonesianya? Lalu untuk metodenya menggunakan window shopping. Apa itu window shopping? Nanti akan kita praktekkan, ya. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu, materi sebelumnya, ada yang masih ingat nggak materi sebelumnya apa sih? Oke, JJ. Stop. 1, 2, 3. Ya, materi sebelumnya itu teks eksplanasi, teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa secara utuh dari awal hingga akhir. Iya, bagus sekali JJ. Tepuk tangan dulu yang lain, ya. JJ masih ingat ternyata, ya. Eksplanasi fenomena. Ada yang tahu nggak contoh fenomena apa aja? Iya, Rian. Ya, contoh nyata fenomena yang terjadi contohnya seperti banjir di Jakarta, gempa bumi di Jawa Barat, tsunami di Aceh, dan gerhana bulan dan gerhana matahari. Ya. Iya, bagus sekali Rian, masih ingat, tepuk tangan dulu, ya. Oke. Nah, karena yang lain juga mungkin masih ingat, kita refleksi kembali, ya. Ibu tampilkan lagi pengertiannya. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya sesuatu. Teks eksplanasi menggunakan banyak fakta dan pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan sebab akibat. Contoh sebab akibat apa aja? Coba contohnya. Misalnya, ibu memakan nasi, itu sebab atau akibat? Ibu memakan nasi itu sebab atau akibat? Akibat. Kenapa akibat? Sebabnya apa? Karena sampai sini paham? Oke, kita lanjutkan. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan suatu proses atau peristiwa tentang asal-usul, proses atau perkembangan suatu fenomena. Bisa juga berupa peristiwa alam, seperti yang tadi disebutkan Rian, fenomena sosial, ataupun fenomena budaya. Nah, untuk strukturnya ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Tolong dibacakan dulu pernyataan umum. Siapa yang bisa? Al, boleh.
pernyataan umum, berisi pernyataan tentang suatu topik yang akan dijelaskan proses keberadaannya, proses terjadinya, atau proses terbentuknya dalam suatu teks. Yang kedua, urutan sebab akibat, berisi tentang penjelasan proses keberadaan atau proses terjadinya yang disajikan secara urut atau bertahap dan terperinci dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Yang ketiga, interpretasi, berisi tentang kesimpulan atau pernyataan tentang topik atau proses yang dijelaskan. Oke. Ya, terima kasih Al sudah membacakan strukturnya. Kita lanjut ke kaidah kebahasaannya ya. Yang pertama ada konjungsi. Konjungsi itu apa sih? Kata penghubung ya. Di situ contohnya sudah ada apa? Dan masih banyak yang lain. Yang kedua, kata ganti. Ya, kata ganti di sini menekankan pada fenomena yang terjadi ya, seperti tadi sudah contohnya disebutkan Rian ya. Yang ketiga, kata kerja pasif. Apa itu kata kerja pasif? Kata kerja ada dua kan, aktif dan pasif. Ya. Kalau aktif yang bagaimana? Yang predikatnya? Yang predikatnya menggunakan awalan me. Kalau kata kerja pasif menggunakan awalan, sudah ada contohnya apa? Di, per, dan masih banyak yang lain contohnya ya. Lanjut ke kata teknis. Apa contohnya kata teknis di situ? Oke, berarti kata teknis artinya apa? Kata teknis adalah kata ilmiah atau istilah ilmiah yang terdapat dalam teks eksplanasi. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Bisa dilanjut? Bisa. Nah, ini contoh teks eksplanasi dalam bentuk video ya. Kalau dirasa panjang, pilih aja yang pertama, yang mana, yang kedua, yang mana aja ya. Pilih aja. Cuman bacanya pelan-pelan. Ya baik, setelah menyimak video pertama yang berjudul Akibat Banjir, siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan isi videonya? Katakan, oke, silakan Firman. Cut. 3. Intensitas curah hujan yang cukup tinggi di wilayah Kabupaten Bolaang Mangondo di Sulawesi Utara membuat Sungai Duminanga, Sungai Sinandalga, dan Sungai Milangoda meluap dan merendam ratusan rumah warga di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Helumo dan Kecamatan Duminanga. Banjir tidak hanya merendam ratusan rumah warga, namun akibat banjir ini setidaknya 14 rumah warga di Kecamatan Tomini hanyut terseret arus, 29 rumah rusak parah, dan 64 rumah rusak ringan. Saat ini banjir sudah mulai surut, namun air masih menggenangi sejumlah halaman rumah warga sebab hujan di wilayah Kabupaten Bolsel masih cukup tinggi. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Firman. Terima kasih Firman sudah memberikan kesimpulan. Kita lanjut ke contoh video kedua.
Ya. Ya, sudah menonton 2 video, gimana? Semakin memahami apa itu teks eksplanasi? Atau ada pertanyaan yang masih bingung? Sudah paham berarti ya? Kalau sudah paham, bisa menyimpulkan isi videonya? Oke. Ya baik, setelah menyimak contoh video kedua yang berjudul bahaya sampah plastik, siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan isi videonya? Oke, baik Dayang, silakan. Sampah plastik di lautan menjadi masalah besar bagi Indonesia. Kita tentu masih ingat dengan penemuan bangkai paus sperma di perairan Pulau Kapota, Taman Nasional Wakatobi, Sulawesi Tenggara, 8 November 2018. Bangkai ikan tersebut kemudian dinekropsi dan ditemukan ratusan sampah plastik totalnya 5,9 kg. Sampah tersebut berupa 1.000 tali rapia, gelas plastik kemasan, dan masih banyak lagi. Temuan itu menunjukkan betapa bahayanya dampak sampah plastik hingga menyebabkan kematian seekor paus, salah satu mamalia terbesar di bumi. Terima kasih. Ya, terima kasih Dayang sudah menyimpulkan. Silakan tepuk tangan dulu untuk Dayang. Bagus sekali ya. Ya, sudah menonton 2 video, gimana? Semakin memahami apa itu teks eksplanasi? Atau ada pertanyaan yang masih bingung? Sudah paham berarti ya? Kalau sudah paham, oke. Saatnya membentuk kelompok. Silakan dibentuk dulu kelompoknya, masing-masing satu kelompok 5 orang ya. Silakan bentuk kelompok. Ya baik ya, LKPD-nya sudah Ibu kirim ke grup WhatsApp kelas. Jadi tema yang kalian buat ini yaitu dampak kenaikan BBM. Ya. Kalian buat di karton yang sudah disediakan, kalian buat seperti bagan atau diagram. Yang tadi strukturnya ada 3 ya, eksplanasi, pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Kalian tuangkan ke dalam karton, boleh ditambahi gambar, sekreativitas kalian, sedemikian rupa. Nanti setelah itu baru kita presentasi tiap kelompok. Silakan mengerjakan. Nanti terakhir aja ya, sebelum ini ya, sebelum simpulan. Ada kesulitan? Ada kesulitan? Oh ya, boleh. Yang pintar gambar silakan Rian. Iya, iya. Ya. Ada kesulitan? Tidak ada? Yang zoom poinnya aja sih. Yang bintangnya lebih. Ya, oke. Yang mas ya. Kita tulis dulu nama kelompoknya. Kalau ada yang masih bingung, boleh ditanyakan ke Ibu ya. Kertasnya. Ya Allah. Lagunya.
bagus sekali ya dari kelompoknya Al, Mirza, Cisya, Dayang, dan Dimas ya. Oke, sudah bagus, silakan dilanjutkan. Ini coba Ibu lihat dulu. Oh, jadi nggak pakai gambar. Nanti nama kelompoknya tolong ditulis ya, supaya Ibu gampang menilainya. Nanti tolong tentukan satu orang yang presentasi ya, perwakilan kelompok. Boleh. Ya, baik, saatnya presentasi ya. Sudah ditentukan perwakilan dari kelompoknya, siapa yang presentasi? Sudah. Kita mulai dari kelompoknya Isna ya. Dari kelompok Isna, silahkan. Oh, ada permintaan dari temennya, request maju semua biar adil, boleh? Ya. Boleh, silakan dari kelompok Isna ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini ada saya Isna Damayanti dan teman saya. Nah, di sini kami menuliskan dampak kenaikan BBM. Di sini kami menuliskan beberapa dampak kenaikan BBM, yaitu ada 5 dampak. Yang pertama, terjadi demo di mana-mana. Yang kedua, sektor usaha akan merugi. Yang ketiga, harga BBM yang tinggi dapat mendorong inflasi. Yang keempat, tarif angkutan darat akan naik. Dan yang terakhir, kenaikan harga bahan pokok. Kenaikan harga pokok itu seperti bahan pokok seperti cabai, bawang, tomat, dan lain-lain. Ada pertanyaan? Nah, yang pertama dampaknya terjadinya demo di mana-mana yang akan dijelaskan oleh Najwa. Pertama, terjadinya demo-demo di mana-mana. Contohnya, demo tolak kenaikan harga BBM yang di Yogyakarta di depan Istana Negara Gedung Agung. Gunanya untuk mencari solusi, kemudian melakukan diskusi terkait kenaikan harga BBM. Ini upaya preventif dalam rangka mereduksi dampak kenaikan harga BBM di wilayah Polres masing-masing. Selanjutnya, dampak kenaikan BBM yaitu sektor usaha akan merugi. Dengan harga BBM naik, maka masyarakat cenderung membatasi pengeluarannya untuk kebutuhan sekunder dan tersier, sehingga akan menurunkan daya beli dan mempengaruhi industri. Salah satunya yaitu sektor elektronik dan juga industri pakaian. Jadi akan terdampak dari kenaikan harga BBM tersebut. Ini mencakup pengiriman bahan baku yang akan lebih mahal dan biaya operasional yang juga akan semakin membebani. Oke, dampak yang ketiga kenaikan BBM yaitu harga BBM yang tinggi dapat mendorong inflasi.
Dari sisi ekonomi, kenaikan harga BBM jelas akan mendorong kenaikan biaya produksi, mendorong inflasi, cost push inflation, yang pada gilirannya akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan upah real, dan konsumsi rumah tangga. Padahal kita tahu konsumsi rumah tangga memiliki kontribusi yang tinggi terhadap produk domestik bruto sekitar 50% dan merupakan penghela utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fadilah. Gimana nih? 3. Oke, sekarang dampak yang keempat yaitu kenaikan harga bahan pokok. Tarif angkutan darat akan naik. Tarif angkutan darat bisa naik 15%. Ketua Umum Organisasi Angkutan Darat, Organda, Adrianto Joko Soetono mengatakan, sebagai imbas penyesuaian harga BBM, maka tarif angkutan darat dapat naik bervariasi antara 5% sampai 15% bergantung jenis angkutannya. Dia menilai sebagai jenis angkutan yang tidak diatur pemerintah dapat langsung melakukan penyesuaian tarif. Namun, jenis angkutan yang masih diatur pemerintah dapat langsung melakukan penyesuaian tarif. Namun jenis angkutan yang masih diatur pemerintah tentu harus sigap berkoordinasi agar ada perubahan tarif pada jenis angkutan tersebut. Yang kelima, kenaikan harga bahan pokok. Dampak kenaikan harga BBM bagi masyarakat ekonomi bawah seperti naiknya harga bahan pokok dan peningkatan angka pengangguran. Itu seperti contoh yang keempat dan kelima. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan dampak kenaikan BBM. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Maulana. Di sebelah saya ada Afif Akila. Saya Alek. Oke, itu saya berlama. Oke, di sini tertera dampak kenaikan BBM seperti tingkat inspirasi tembus 6%, suku bunga acuan semakin tinggi, bisa memicu apa nih? Ya itulah pokoknya. Pasar. Oke, di sini udah tertera seperti tingkat inspirasi tembus 6%. Suku bunga acuan semakin tinggi, bisa memicu stagflasi, pemasaran saham akan tertekan, tarif angkutan akan naik bervariasi antara 5% sampai 15%. Dan tarif angkutan darat bisa naik 15%. Di sini udah dijelaskan akan menjelit pada akhir tahun. Nah, yang kedua, suku bunga akan acuan semakin tinggi. Nah, di sini dijelaskan menggerakkan suku bunga atau acuan lebih agresif dari perkiraan sebelumnya. Nah, yang ketiga, bisa memicu stagflasi. Ini sangat memberatkan masyarakat. Pasar saham akan tertekan, berimbas pada kenaikan harga kebutuhan pokok. Yang keempat, tarif angkutan darat bisa naik 15%. Tarif angkutan akan naik bervariasi antara 15 sampai 5%. Oke, tepuk tangan. Oke. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan, karena kekurangan hanyalah milik manusia dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasi apa? Dampak kenaikan BBM. Sebelum kami mulai, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian. Nama saya Intan Aulia. Nama saya Budi Musa. Nama saya Fadila. Nama saya Escobar. Ya, dampak kenaikan BBM terbagi menjadi 2, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatifnya yaitu seperti demo, ekonomi akan bergerak, pertumbuhan konsumsi meledak, kenaikan harga, sektor usaha merugi. Dan dampak positifnya mengurangi beban APBN, subsidi BBM tidak dinikmati orang kaya, meningkatkan kreativitas dalam mencari alternatif, lebih bijak dalam menggunakan BBM, mengurangi polusi.
Ya, sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 3 itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 4. Kami akan menjelaskan tentang dampak kenaikan BBM. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Dimas Syaputra. Saya akan menjelaskan dampak kenaikan BBM. Yang pertama, subsidi, pengeluaran negara menurun. Yang kedua, harga naik, biaya transportnya naik, pengeluaran masyarakat menaik, dan terjadinya jumlah kendaraan menurun, polusi berkurang, dan lingkungan bersih. Itu dampak positifnya. Dampak negatif, harga barang naik dan terjadinya inflasi, pendapatan masyarakat menurun, dan terjadinya kemiskinan di mana-mana. Itu adalah dampak negatif dari kenaikan BBM. Terima kasih. Sekian dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Bye. Iya, Ibu ucapkan terima kasih kepada semua kelompok yang sudah maju. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah sangat bagus sekali ya, sudah paham strukturnya, sudah bagus ya. Terus bisa menyimpulkan seperti apa contoh di kehidupan nyata. Nah, terakhir kesimpulan dari materi yang sudah Ibu jelaskan ada 4. Yang pertama, boleh dicatat dulu. Ya, yang pertama, teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan proses asal mula fenomena yang memiliki hubungan sebab, akibat, dan proses. Yang kedua, teks eksplanasi dapat berupa fenomena alam, fenomena sosial, dan fenomena budaya. Yang ketiga, teks eksplanasi memiliki 3 struktur, yaitu pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Dan yang terakhir, teks eksplanasi memiliki kaidah kebahasaan, diantaranya konjungsi, kata ganti, kata kerja pasif, dan kata teknis. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Ya. Ya, karena kita sudah di penghujung materi dan sudah paham semuanya, silakan disediakan dulu HP-nya untuk mengerjakan post-test melalui Google Form. Yang linknya sudah Ibu kirim ke grup WA. Silakan dikerjakan ya melalui HP-nya masing-masing. Atau mau soal beneran Ibu kasih? Ya, silakan dikerjakan dengan baik post testnya ya melalui Google Form. Jika sudah selesai, silakan bersiap untuk mengakhiri pembelajaran. Sebelum mengakhiri, sambil kalian mengerjakan, Ibu mau tanya, apa yang kalian rasakan setelah pelajari teks eksplanasi? Apakah bahagia? Apakah sedih? Bahagia. Bahagia ya, karena mendapatkan materi baru dan wawasan baru. Sudah selesai mengerjakan post testnya? Sudah? Ada yang belum selesai? Ya, silakan yang belum. Apa? Kalau kamu mau di teks sendiri. Tiga. Ya, jadi sudah selesai mengerjakan post test semua ya? Sudah. Alhamdulillah. Nah, sebelum mengakhiri,
Ibu mau mengingatkan kembali untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan ulangan harian ya. Ulangan hariannya soalnya pilihan ganda sebanyak 20 soal. Jadi silakan persiapkan diri kalian ya untuk ulangan minggu depan. Oke, sebelum menutup minta tolong ketua kelas pimpin doa dulu. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akhiri. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam.